Sampurasun, Rahayu Bagya Waluya, Rahayu Sagung Dumadi, Laju Mulus Tinekanan Pamaksadan. Kawan-kawan, dimanapun berada, semoga pada kesempatan ini dalam keadaan baik dan sehat, dan tetap mampu menjaga kesadaran kita, dan mengurusnya tentunya, sehingga menjadi buah dalam perilaku yang baik, dan menjadi catatan-catatan karma yang baik pula. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi. Ini muncul dari pertanyaan yang sering kali muncul di benak kita mengenai jiwa kita, bagaimana proses hadirnya jiwa, lantas bagaimana proses masuknya jiwa ke dalam raga kita. Dan tentu saja hal ini dapat dijelaskan secara logis melalui keilmuan baik biologis, fisika, maupun kimia. Karena kadangkala kita terjebak dalam sesuatu yang sifatnya klinik. Ya, ini berbicara anggapan. Karena sebagian besar masyarakat barat maupun di kita juga ada juga yang menganggap bahwa reinkarnasi itu ada. Hal ini menarik untuk dibahas tentunya. Yang pertama tentu saja kita harus berbicara tentang jiwa dulu. Apakah jiwa dan raga kita ini meninggal? Atau katakanlah ketika raga kita meninggal, apakah si jiwa ini ikut meninggal? Yang pertama tentu saja jawabannya adalah jiwa itu bukan sesuatu yang baru atau bukan barang yang baru. Jiwa itu hadir atau katakanlah datang, atau mungkin dalam bahasa Sunda linggih ya, ke dalam raga kita atau ke raga kita dan mengisinya. Nah lalu katakanlah bahwa raga ini adalah sebuah rumah dan jiwa adalah penghuninya. Lalu juga jiwa sudah mengalami perjalanan yang amat panjang, yang sangat panjang, dan jiwa sudah berjalan dan sudah memasuki raga-raga sebelum kita saat ini. Maka raga mengalami kematian, tetapi tidak dengan jiwa. Nah, hal inilah yang orang barat katakan dengan reinkarnasi atau dalam bahasa kita penjelmaan. Karena pada dasarnya setelah tubuh mengalami kematian, tubuh setelah itu akan mengalami proses transformasi menuju ke bentuk yang awal atau bentukan yang awal. Nah, dalam proses yang terjadi ini itu sangat jelas secara alami dan logis secara kimia, fisika ataupun biologi. Nah, kenapa? Karena semua sistem kelistrikannya sudah keluar secara otomatis. Dan tubuh atau raga itu sudah tidak memiliki kehidupan atau sudah tidak ada kehidupan, ataupun biasa bangsa kita menyebutnya dengan sapa. Nah, dalam tubuh kita terdapat berbagai energi yang mendukung kehidupan ini, atau katakanlah kehidupan fisik ya, yang umumnya itu merujuk pada prana. Nah, lantas apa prana ini? Prana ini juga memiliki 5 manifestasi dasar. Ada prana, ada apana, ada piyana, lalu juga ada udana, dan ada samana. Nah, tentu saja ini ditemukan dari sebuah catatan kuno lah, katakan seperti itu. Nah, sewaktu tubuh mengalami kematian atau pasca kematian, jiwa dan prana itu kembali ke maha atau ke udara. Dan setelahnya jiwa akan kembali menuju ke bulan. Nah, bisa jadi kembalinya jiwa ke bulan itu sebagai apa? Persinggahan saja. Nah, bulan memang memiliki peranan penting terhadap keberadaan kehidupan di bumi ya.
Kenapa? Karena apalagi berbicara perempuan, karena awalnya kita kan ini berbicara proses dari perempuan. Kehamilan itu dipengaruhi faktor menstrual atau menstruasi yang tak lepas dari faktor perputaran bulan. Nah, bahkan main pada diri kita sangat dipengaruhi oleh bulan. Sehingga main dan jiwa setelah lepas dari raga kita, dari tubuh manusia, itu secara otomatis akan kembali ke soma atau ke bulan ya. Nah, lantas bagaimana proses masuknya katakanlah sebuah unsur ya, atau komponen kehidupan ini kepada rahim ibu ya, pada rahim ibu yang melahirkan kita. Tentu saja ini mengalami sebuah proses yang sangat luar biasa. Nah, pasca jiwa meninggalkan raga atau kematian itu, maka jiwa akan kembali ke soma atau ke bulan, lalu kembali menuju akasa. Dari akasa bersama-sama dengan prana berada di udara. Nah, prana yang bersama dengan udara itu lantas bertransformasi menjadi sebuah asap. Lalu asap itu akan menjadi sebuah kabut katakanlah, atau mungkin ada bahasa lain. Dan setelah itu kembali bertransformasi menjadi awan ya. Lalu setelah menjadi awan, maka akan menjadi air hujan ya, dan kembali ke bumi, jatuh sebagai air hujan. Nah, kemudian akan terlahirlah menjadi sumber daya yang kita kenal dengan ya secara bentuk saja lah, secara jenis ya. Misalkan menjadi padi, menjadi jagung ya, menjadi gandum, menjadi bahan pokok lah katakan seperti itu. Yang selanjutnya itu akan tersaji di meja makan kita. Lalu setelah itu sebagian akan menjadi tubuh ya, dan sebagiannya lagi akan menjadi sperma. Nah, sperma ini adalah DNA ya, atau data fisik kita. Maka tentu saja seluruh tubuh kita ini adalah sebuah data, adalah sebuah memori ya, dan juga sel telur. Nah, dengan pertemuan itu antara sel telur dengan sperma, maka terjadilah pembuahan yang mana gilirannya beserta main ya, akan menyempurnakan proses keberadaan embrio di dalam rahim ibu dengan cara dia bersenyawa memasuki embrio tersebut. Lalu apa yang terjadi? Pada sekitar hari ke-40 sampai hari ke-48 atau 50 setelah pembuahan ya, jiwa dan main itu secara bertahap memasuki embrio. Mengapa proses ini terjadi secara bertahap? Karena embrio belum tentu memiliki kecocokan dengan jiwa dan mainnya. Ini yang menarik sebetulnya. Maka bisa jadi ya, misalkan ibu kita itu jiwanya bisa jadi lebih muda daripada kita, karena jiwa itu kan mengalami entah kapan mulainya ada hadirnya jiwa itu kita tidak tahu. Yang jelas jiwa sudah memasuki berbagai rumah ya, termasuk yang singgah saat ini ke dalam raga kita, fisik kita. Nah, secara normalnya verifikasi atau proses pencocokan itu, persenyawaan komponen lah katakan, main tubuh ya, itu berlangsung di hari ke-84 sampai hari ke-90. Lalu setelah itu terjadilah pembuahan. Namun jika tidak cocok atau katakanlah verifikasinya gagal dalam waktu 90 hari itu, maka komponen akan keluar dengan sendirinya dari tubuh fisik embrio tersebut. Nah, ada yang menarik. Jika komponen hidup itu masuk ke dalam embrio di atas hari ke-48 setelah pembuahan, ya, maka seorang ibu itu akan melahirkan seorang yang sangat spesial. Bisa jadi
jiwa-jiwa yang lahir itu atau jiwa-jiwa yang terlahir adalah orang-orang terpilih atau orang-orang penting atau guru, atau dia yang sudah mencapai satu pencerahan dalam kehidupan yang sebelumnya, atau katakanlah dari raga yang sebelumnya oleh jiwa itu disinggahi. Lantas kapan jiwa itu memasuki embrio? Nah, ini yang menarik ya. Ibu kita akan tahu kapan itu masuk. Nah, bisa jadi tanda-tandanya lewat gejala fisik. Misalkan kalau di Sunda itu ada istilah nyiram ya. Ada mual, lalu sampai muntah-muntah, kayak masuk angin, kembung ya, dan sebagainya. Nah, itulah kira-kira, lalu sampai pada akhirnya raga itu tumbuh ya, sampai terlahir menjadi sebuah raga baru dengan jiwa yang menempati rumah baru, sehingga proses dari waktu ke waktu terus dijalani dan akhirnya bisa melaku guna untuk kehidupan sosialnya. Kita patut bersyukur atas jiwa yang hadir dalam tubuh kita, dalam raga kita, dalam fisik kita saat ini, dan lalu bagaimana cara kita memasukkan data-data yang baik ya. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan sebuah dharma bakti, dengan sebuah laku guna yang itu bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk sesama sebagai makhluk sosial yang saling keterikatan. Nah, kira-kira itu kawan-kawan, saya menjelaskan secara singkat saja, dan mudah-mudahan jika ada waktu kita akan lanjutkan. Saya harap semoga kawan-kawan tetap berada dalam kesehatan, dalam keselamatan, dan semoga selalu ada dalam kebahagiaan. Hatur nuhun, sampurasun, rahayu sagung dumadi, rahayu bagja waluya, laju mulus tina kanan pamaksadan. Cag.